Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan bukan menjelaskan sih, lebih tepatnya kita akan berbagi tentang manajemen media cetak. Jadi pengertian media cetak itu apa, terus jenis-jenis media cetak itu apa, serta pengorganisasian dan pemasaran media cetak itu sendiri itu bagaimana gitu. Nanti kita akan jelaskan semua di video ini. Jadi jangan kemana-mana, langsung simak aja penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian media cetak. Jadi secara umum ya, media cetak itu bisa disebut sebagai sarana atau perantara komunikasi yang dicetak pada bahan dasar kertas atau kain. Ya tujuannya sama, yaitu untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jenis-jenis media cetak. Nah, media cetak yang sering kita lihat atau kita jumpai itu ada 3, yaitu koran, tabloid, dan majalah. Nah, yang pertama itu koran. Koran itu apa sih? Kalau pengertian secara umumnya ya, koran adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya koran itu dicetak pada kertas yang berbiayanya itu rendah dan yang disebut kertas koran. Nah, isinya biasanya itu berupa berita-berita terkini dalam berbagai macam topik. Bisa berupa event politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, atau cuaca. Itu juga ada di koran. Nah, ada juga tuh hiburan-hiburannya di koran, misalkan karikatur. Nah, karikatur itu biasanya tuh gambar yang digunakan untuk menyindir masalah-masalah tertentu. Kalau biasanya tuh yang sering banget muncul itu masalah tentang pemerintahan atau tatanan-tatanan negara gitulah. Nah, selain karikatur, biasanya juga ada komik, TTS, itu juga ada, dan masih banyak banget hiburan lainnya yang ada di koran. Yang kedua, itu tadi tabloid. Nah, tabloid itu biasanya suatu format koran yang lebih kecil ukurannya dari ukuran koran, atau biasanya itu nggak lebih dari setengahnya deh. Nah, tabloid itu juga pada umumnya tidak terbit harian, gak kayak koran gitu ya. Jadi terbitnya itu mingguan gitu tabloid. Meski dalam perkembangannya sekarang ada juga tabloid yang terbit 2 kali seminggu, seperti tabloid olahraga, bola gitu. Kemudian dibandingkan dengan koran umum, tabloid ini biasanya memiliki sasaran yang spesifik. Nah, itu tuh berhubungan sama isinya gitu. Misalkan tabloid yang umumnya spesifik dalam bidang tertentu seperti kewanitaan, hobi, olahraga, gosip-gosip artis atau lainnya. Nah, jadi tabloid itu bahasnya itu nggak kayak koran. Kalau koran kan umum gitu ya, banyak sekali topiknya. Kalau tabloid itu biasanya spesifik dan merinci pada satu topik gitu. Yang kemudian ada majalah. Nah, majalah itu tuh biasanya tuh juga kayak tabloid sih, membahasnya topiknya itu topik-topik tertentu. Cuma bedanya di sini ya, majalah itu punya beberapa ciri, yaitu yang pertama, sasaran dari majalah itu pada umumnya adalah warga atau masyarakat kelas menengah ke atas, karena harganya itu mahal. Nah, nih yang kedua nih, harga jual majalah itu lebih mahal dibandingkan dengan koran atau tabloid. Jadi hanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang bisa membelinya secara teratur gitu. Dan yang ketiga, periode penerbitan majalah pada umumnya itu di atas mingguan. Sehingga ada sebutannya tuh majalah mingguan, 10 harian, 2 mingguan, atau bulanan gitu. Kita move on atau kita lanjut pembahasan kita mengenai dasar organisasi media cetak atau strukturnya ya. Nih ada bagannya. Nah, di situ kan kita bisa lihat tuh. Yang pertama ada pimpinan redaksi atau pemimpin redaksi. Nah, pemimpin redaksi itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan kinerja redaksi. Biasanya dia itu yang memimpin rapat perencanaan isi dan rapat penentuan isi media cetak itu sendiri. Nah, yang kedua ada, kalau di bagan itu Dex A, Dex B, Dex C, dan Dex D. Nah, itu tuh nama lain dari redaktur bidang atau penanggung jawab. Biasanya tugasnya itu menentukan isi dari media cetak yang akan diterbitkan dan memutuskan penentuan atau penolakan memuat tulisan yang dibuat wartawan atau penulis luar. Nah,
Yang ketiga, ada wartawan atau reporter. Nah ya tadi tugasnya itu untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menulis berita yang akan diterbitkan. Lanjut, kemudian ada pemimpin perusahaan. Nah, pemimpin perusahaan ini biasanya bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup organisasi media massa itu. Jadi pemimpin perusahaan ini bertanggung jawab atas sisi bisnis organisasi media massa itu sendiri. Kemudian ada bagian sirkulasi. Nah, bagian sirkulasi ini bertanggung jawab pada kegiatan pemasaran, baik melalui penjualan secara berlangganan maupun eceran. Nah, bagian sirkulasi yang menghitung tuh jumlah produksi, jumlah pelanggan tetap, dan eceran dari media cetak itu. Kemudian lanjut ada bagian iklan. Nah, bagian iklan ini bertugas utama adalah manajer iklan yang mencari pemasangan iklan dan menjual ruang-ruang iklan yang disediakan media yang bersangkutan. Nah, kemudian lanjut yang terakhir ada administrasi dan keuangan. Seperti namanya ya, tugasnya itu untuk menangani bidang administrasi dan keuangan. Nah, biasanya bagian ini nih yang menangani tentang penggajian karyawan, pembayaran honor untuk penulis luar, menyusun rencana anggaran, dan melakukan pembukuan pendapatan. Nah, itu ada di administrasi keuangan. Lanjut, kemudian ada manajemen pemasaran. Nah, biasanya pemasaran media cetak itu ada dua nih kegiatannya nih. Ada bagannya ya, bisa kita lihat. Dia itu di bagian ini menunjukkan kegiatan pemasaran media secara umum. Ada dua kegiatannya. Yang pertama itu produk. Nah, produk ini memasarkan, yang dipasarin itu ya medianya itu sendiri untuk menjual isi media cetak itu sendiri. Yang kedua itu ada iklan. Iklan itu merupakan pemasaran yang ruangnya dimiliki media cetak untuk para pengiklan. Nah, biasanya pemasarannya itu melewati cara iklan gitu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai manajemen media cetak. Semoga dapat dipahami dan bisa membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video tugas-tugas lainnya. Saya Delia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.